Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di rumah Kesban Khalifah. Sebelumnya semoga sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku selalu dianugerahi kesehatan sekaligus kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin membawa sebuah cerita. Ini sumbernya dari yai saya ya, guru saya di pesantren dulu. Beliau cerita ini dari postingan beliau di Facebooknya ya. Namanya beliau adalah Yai Sarkawi Dofir di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan sana. Ini menarik sekali saya bawa di konten kali ini, tentang sebuah falsafah hidup terkait dengan betapa bahayanya fitnah, dan betapa fitnah itu hingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab, di dalam Al-Qur'an sebagai dosa besar yang lebih besar daripada membunuh sekalipun. Di dalam ceritanya itu beliau di dalam ceritanya itu ya, beliau menceritakan ada seorang murid yang datang ke gurunya. Dia minta maaf kepada gurunya karena telah memfitnahnya. Datanglah murid itu kepada sang guru. Ketika dimintai maaf itu, sang guru malah ketawa sambil bertanya, "Kamu punya kemucing enggak?" Kemucing itu apa ya? Alat pembersih, kepus. Tapi terbuat dari bulunya ada bulunya bebek atau bulunya ayam, bukan bulunya manusia ya. Ya semacam kayak ini. Nah, bulu ya, tapi ini bukan bulu hewan ya. Ya semacam inilah. Kemucing yang terbuat dari bulu ayam biasanya ya. Kemudian sang murid tanya, "Untuk apa, wahai guru? Kamu bawa kemucing itu?" Sang guru memerintah, "Kamu bawa kemucing itu berjalan atau di lapangan, keliling lapangan. Kemudian di perjalanan itu kamu cabuti bulu itu satu persatu, buang, jatuhkan. Setiap kamu mencabut dan menjatuhkan bulu itu, ingatlah perkataan buruk fitnahmu itu terhadapku." Nah, melaksanakanlah sang murid perintah guru itu. Dia berjalan sambil mencabuti satu persatu bulu kemucing itu. Setiap mencabuti dan menjatuhkan bulu kemucing itu, sang murid mengingat fitnahnya terhadap yang telah difitnahkan kepada gurunya itu. Terus berjalan hingga kemucing itu gundul, jadi tinggal gagangnya saja, tinggal ini. Ya ini bayangkan, ini bulu-bulu, ini satu persatu dibuang. Ini sehingga bersih. Sepanjang perjalanannya sampai bersih sampai habis. Tinggal gagangnya. Kemudian selesai itu, sang murid besoknya datang kepada gurunya dengan membawa gagang kemucing yang sudah bersih dari bulunya. Lalu datanglah ke gurunya esok harinya. Kemudian didatangi itu, sang guru memerintah kembali, "Sekarang kembali lagi ke jalan itu,
yang telah kau tempuh mencabuti dan menjatuhkan bulu kemucing itu sambil mengingat fitnahmu kepada saya itu, dan pilih kembali, pungut kembali, ambil kembali. Lalu sang murid melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya itu, memunguti kembali bulu-bulu yang sudah dibuang kemarin. Akhirnya menempuh perjalanan di mana dia membuang bulu-bulu kemucing itu. Terus berjalan, sang murid mencari satu persatu bulu kemucing yang telah ia buang sebagai fitnah itu, sebagai gambaran fitnah itu. Dicari hingga berkilo-kilometer, dicari hanya beberapa helai. Anggaplah 5 helai yang ia temukan dari bulu-bulu kemucing yang ia kemarin buang itu. Sampai lelah, sampai berkilo-kilo kilometer, hanya menemukan beberapa helai itu saja. Lalu dengan lelah, dengan sedih, sang murid besoknya kembali lagi kepada gurunya, melaporkan apa yang telah diperintahkan gurunya itu, bahwa ia telah melaksanakannya dengan membawa hasil yang ia pungut. Datanglah kepada gurunya untuk melaporkan hasilnya itu dengan membawa 5 helai bulu itu. Dia sedih sekali dan mohon maaf kepada gurunya karena tidak bisa menemukan semua itu, bahkan sedikit sekali yang ia temukan dari bulu kemucing itu. Lalu gurunya melihat itu, sang guru berkata kepada muridnya itu, "Kamu telah mendapatkan pelajaran dari peristiwa itu." Sang murid bertanya, "Pelajaran apa, wahai guru?" Dengan kondisi yang sangat sedih dan malu kepada gurunya. "Itulah fitnah yang kamu telah lakukan kepada saya. Betapa bahaya fitnah, betapa dosa fitnah itu seperti itu. Berapa banyak helai kemucing yang telah engkau sebar, telah engkau buang, dan kamu hanya bisa mengambilnya beberapa helai itu saja. Itulah fitnah yang kamu sebarkan. Andai ada orang yang kau fitnah, termasuk saya atau orang lain, toh walaupun mereka telah memaafkan kamu meminta maaf kepada mereka yang telah engkau fitnah, dan mereka telah memaafkan kamu, maka betapa fitnah itu masih berjalan. Sebagaimana bulu-bulu kemucing yang telah engkau buang. Kamu tidak bisa bayangkan kemana saja bulu-bulu kemucing telah telah jatuh kemana saja, telah diterpa angin di tempat mana saja, dan sampai mana saja. Dan bahkan semakin jauh, bahkan semakin tidak ada ujungnya engkau temukan. Bahkan ketika engkau sampai mati pun, bulu-bulu itu masih berterbangan kemana-mana, semakin jauh hingga tiada ketemu ujungnya. Itulah fitnah. Walaupun telah dimaafkan, bahkan ketika kamu mati, fitnah akan tetap berjalan abadi. Tidak bisa dibayangkan sampai kapan itu akan berujung, sampai kapan itu abadi, dan entah kemana saja, di mana saja. Semakin lama semakin tersebar, dan semakin luas semakin jauh. Itulah yang akan memperberat timbangan keburukanmu kelak di akhirat. Toh walaupun kamu mati, maka fitnah itu akan tetap berjalan, diterpa angin sebagaimana bulu kemucing itu. Nah itu sahabat,
sang murid hanya bisa tertegun dan menangis, menyesali semua itu. Tapi ya sudah, apa yang telah difitnahkan akan tetap berjalan. Kemucing, bulu-bulu kemucing yang ia telah buang akan tetap diterpa angin semakin lama, tak berujung, semakin luas, semakin jauh. Sahabat-sahabatku, itulah kenapa betapa Allah sampai menegaskan, diulang dalam Al-Quran ya, dalam surat yang sama, betapa kejamnya fitnah. Dalam redaksi dengan redaksi yang lain Allah sampai menyebut 2 kali dalam satu surat, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Dalam redaksi yang lain, al-fitnatu akbaru minal qatli. Sampai diulang-ulang dengan redaksi yang berbeda dan dengan maksud yang sama, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dosa fitnah itu tidak akan selesai, bahkan akan berjalan dan berjalan seiring dengan waktu. Itulah kemudian fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Sekali membunuh ya sudah selesai, tapi sekali memfitnah tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah ada ujungnya. Toh walaupun dimaafkan, bahkan mati pun akan tetap mengalir dan mengalir tanpa diketahui kapan ujung selesainya. Sahabat-sahabatku, ngeri sekali ya, ngeri sekali. Itu satu orang difitnah menjadi dosa jariah, menjadi dosa yang mengalir, bahkan ketika kita mati pun akan tetap mengalir, dan itu semakin memberatkan dosa fitnah kita kelak di akhirat. Dia maafkan pun tetap mengalir. Maka itulah Allah itu bukan berarti apa sia-sia, bukan berarti terlalu apa kasarnya, terlalu muluk-muluk, terlalu lebay lah. Ya secara logika kok fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, yang ngeri pembunuhan itu. Tapi itulah adanya fitnah, betul-betul lebih kejam karena dosanya terus berjalan. Walaupun kita sudah dimaafkan, walaupun kita sudah meninggal dunia. Allah karim, ngeri. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, sampai di sini saja ya. Semoga ini bermanfaat. Ini cerita analogis yang menarik sekali, yang semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Bukan hanya saya, kita semua. Semoga bermanfaat. Semoga kita dilindungi dari perbuatan fitnah itu. Demikian, dan juga kita semoga dilindungi dari fitnah itu. Semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata nafsihi wa midada kalimatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.